Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Rosdianti dari kelas IF2A. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database command prompt dengan bantuan XAMPP. Namun sebelum lanjut, marilah kita berdoa agar UAS kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf teman-teman, di sini saya tidak dapat membuka kamera dikarenakan satu dan lain hal. Ya, pertama-tama kita langsung saja ke aplikasi XAMPP. Di sini kita klik Start, Apache, dan MySQL. Selanjutnya kita ke command prompt. Di sini kita ketik cd XAMPP MySQL bin enter MySQL -u root. Selanjutnya kita akan membuat user baru dengan nama kita dengan cara sintaknya create user dengan nama kita. Saya di sini menggunakan nama saya Elvi Rosdianti at localhost identified by UAS genap 2021. Lalu kita klik Grand Alt, lalu kita ketik Grand Alt privileges on to Elvi Rosdianti at localhost with grant option. Lalu kita ketik, bentar. Kayaknya ada kesalahan. Maaf. Di sini ada kesalahan. Yang menyebabkan error. Ya, oke, lanjut. Kita ketik exit. Lalu kita masukkan menggunakan user yang kita buat tadi, MySQL -u Elvi Rosdianti -p. Kemudian kita masukkan passwordnya dengan password UAS genap 2021. Ya. Kemudian buat database dengan nama akademik. Sintaknya create database akademik. Untuk melihat database akademik sudah dibuat atau belum, kita ketik perintah show database. Jika sudah terbuat database akademiknya, kemudian ketik perintah use akademik. Kemudian kita buat tabel mata kuliah, sintaknya create tabel mata kuliah.
Create tabel mata kuliah. Ketikkan kode matkul, tipe datanya chart dalam kurung 10, not 0, primary key. Kemudian ketikkan mata kuliah, tipe datanya varchar dalam kurung 30, not 0. Lanjut ketikkan SKS, tipe datanya integer dalam kurung 4, kemudian kita buat tabel dosen. Sintaknya create tabel dosen. Kemudian ketikkan nip varchar, tipe datanya varchar dalam kurung 10, not 0, primary key. Kemudian ketikkan nama dosen, tipe datanya varchar dalam kurung 30, not 0. Kemudian kita buat tabel kelas, sintaknya create tabel kelas. Ketikkan ID kelas, tipe datanya varchar dalam kurung 4, not 0, primary key. Kemudian ketikkan kode matkul, tipe datanya varchar dalam kurung 10, not 0. Kemudian ketikkan nip, tipe datanya varchar dalam kurung 10, not 0. Lanjut kita buat tabel mahasiswa. Sintaknya create tabel mahasiswa. Ketikkan NIM, tipe datanya varchar dalam kurung 10, not 0, primary key. Kemudian ketikkan mahasiswa atau nama mahasiswa, tipe datanya varchar dalam kurung 30, not 0. Kemudian ketikkan alamat teks, tipe datanya teks. Kemudian ketikkan tanggal lahir, tipe datanya date time. Kemudian ketikkan tahun angkatan atau TH angkatan, tipe datanya integer dalam kurung 4, not 0. Ya, lanjut kemudian kita akan membuat tabel KHS dengan sintaknya create tabel KHS. Ketikkan NIM, tipe datanya varchar dalam kurung 10, not 0.
Kemudian ketikkan ID kelas, tipe datanya varchar, dalam kurung 4, not 0. Kemudian ketikkan nilai, tipe datanya integer, dalam kurung 4, not 0. Kemudian ketikkan primary key, dalam kurung name, ID kelas, tutup kurung, 2 kali tutup kurung pengunci. Bentar, di sini ada sedikit kesalahan. Ya, lanjut. Kemudian kita relasikan semua tabel tadi agar saling terhubung. Relasikan tabel mata kuliah ke tabel kelas. Sintaknya alter tabel kelas add constraint FK kelas foreign key dalam kurung ada tanda kurang, dalam kurung kode mata kuliah atau kode matkul. Kemudian ketikkan reference mata kuliah dalam kurung kode matkul. Kemudian ketikkan on update cascade. Kemudian ketikkan on delete no action. Ya, kemudian kita Astagfirullah, bentar teman-teman. Di sini ada sedikit kesalahan. Bentar ya, di sini ada kesalahan. Saya coba mencek ini dulu.
Kemudian alhamdulillah sudah jadi kita relasikan tabel dosen ke tabel kelas. Terus kemudian kita ketikkan dosen dalam kurung NIP. Lanjut, kita relasikan tabel mahasiswa ke tabel KHS. Sintaknya mana aja? Yang ini, referensi mahasiswa. Sintaknya referensi mahasiswa. Alter table KHS add constraint FK KHS1 foreign key dalam kurung NIM. Referensi mahasiswa dalam kurung NIM, kemudian on update cascade, on delete no, kemudian on delete no action. Bentar, di sini ada sedikit kesalahan. Kemudian kita relasikan tabel kelas ke tabel KHS. Sintaknya alter table KHS add constraint FK2 foreign key dalam kurung ID kelas. Kemudian reference kelas dalam kurung ID kelas. Kemudian on update case, on delete no action. Kemudian tambahkan data pada setiap tabel. Sintaknya insert. Mata kuliah dalam kurung kode matkul mata kuliah SKS balas kurung values dalam kurung BD basis data 3. Kemudian insert into mata kuliah insert into mata kuliah dalam kurung kode matkul mata kuliah SKS values ALG algoritma dan pemrograman atau kata yang SKS-nya 3. Kemudian insert into mata kuliah dalam kurung kode matkul
mata kuliah SKS Values dalam kurung JK jaringan komputer SKS-nya 3. Jaringan komputer SKS-nya 3. Kemudian lanjut mata kuliah insert into mata kuliah dalam kurung kode matkul mata kuliah SKS valuesnya dalam kurung MTK matematika SKS-nya 2. Matematika SKS-nya 2. Lanjut. Mata kuliah kode insert into mata kuliah kode matkul mata kuliah SKS values dalam kurung MTK matematika 2. Kemudian insert into mata kuliah kode matkul ya lanjut kita bikin tabel dosen. Sintaknya sama. Yang membedakan di values di tipe datanya hanya datanya. Untuk dosen ada NIP, nama dan dosen. Untuk values ada ST, D1, D01, D02, D01 Dini Rohmayani. Masih sintak yang sama. Di values D02 namanya Sandy Tresnawati. Masih sintak yang sama. Di sini kita ganti D03 namanya Mamai Shani. Masih sintak yang sama juga. Di valuesnya dalam kurung D04 namanya Saripudin. Masih sintak yang sama. Untuk di valuesnya D05 Ari Sudrajat. Kemudian kita bikin tabel kelas. Kita ketik insert into. Kita dapat rubah dari insert into dosen menjadi insert into kelas. Kenapa pakai salah? Kelas
Untuk di valuesnya, untuk kelas ada ID kelas, kode matkul, dan NIP. Untuk di valuesnya ada K1, K1, BD, dan D01. D01. Bentar ya, di sini ada sedikit kekeliruan, ada sedikit kesalahan. Masih sintak yang sama. Di valuesnya kita akan ubah menjadi ID kelas, kode matkul, NIP, K2, ALG, D01. Masih sintak yang sama, kita ubah K3, JK, D03. Masih sintak yang sama, kita ubah K4, MTK, D04. Kemudian kita bikin masih sintak yang sama, K5, BD, D01. Masih sintak yang sama, kita akan membuat tabel mahasiswa. Masih sintak yang sama, kita ubah menjadi mahasiswa. Mahasiswa dalam kurung NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, tahun angkatan. Untuk valuesnya M01, Anita, Bandung, 1995, 01, 2019. Masih sintak yang sama, kita ubah menjadi M02, Ekawati, Yogya, 1994, 0802 2019. Masih sintak yang sama, kita ubah menjadi M03, nama Farida, Yogya, 1993 02 03 2018. 03 2018. Masih sintak yang sama, kita ubah M04, Lutfi, Cimahi,
1994 12.05 2019. KS itu KS, tabel KHS. Kemudian kita akan membuat tabel KHS. Kita ubah menjadi KHS dalam kurung NIM, nama mahasiswa, NIM, ID kelas, nilai. Untuk valuesnya M01 K1 4. Masih sintak yang sama, di sini kita ubah yang K3, 3. Masih sintak yang sama, kita ubah M02 K1 3. Masih sintak yang sama. Bentar. M02 K3 2. Masih sintak yang sama, M03 K1 3. Masih sintak yang sama, M03 K3 2. Masih sintak yang sama, M04 K1 1. Masih sintak yang sama, M04 K3 3. Masih sintak yang sama pula, M01 K2 2. Masih sintak yang sama, M02 K2 4. Nomor 5, update atau ubah kolom nama mahasiswa atas nama Ekawati menjadi Ekawati Indah Pratiwi. Iya, oke, tunggu. Ketik update mahasiswa set
Nama mahasiswa sama dengan Ekawati Indah Pratiwi. Wuhere nama mahasiswa sama dengan Ekawati mahasiswa sama dengan Ekawati. Kemudian bentar, di sini ada sedikit kesalahan. Bentar, di sini ada sedikit kesalahan. Kita ulang ketik Were nama atau NM mahasiswa sama dengan Ekawati. Tampilkan semua data mahasiswa yang alamatnya Yogya dan Cimahi. Dengan ketik select from mahasiswa where alamat in dalam kurung Yogya
Cimahi. Tutup kurung. Kemudian tampilkan nama mata kuliah dari tabel mata kuliah yang SKS-nya 3 urut berdasarkan kode mata kuliah atau kode matkul dengan cara ketik select mata kuliah from mata kuliah where atau where SKS sama dengan 3 order by kode matkul ASC. Kemudian kita tampilkan atau kita ubah data SKS pada tabel mata kuliah yang kodenya berawalan huruf B menjadi 4 dengan cara klik update mata kuliah SKS sama dengan 4 where kode matkul like B persen. Ya, di sini ada sedikit kesalahan. SKS-nya kita ketik jadi huruf kecil. Kemudian tampilkan nilai terendah di sini ada kekeliruan dan sedikit kesalahan. Kita ulang update mata kuliah dengan cara ketik set
KS sama dengan 4. Where kode matkul like B person. Kemudian kita tampilkan nilai terendah dari KHS dikelompokkan berdasarkan NIM, urut NIM, DES. Dengan cara ketik select NIM, min, dalam kurung nilai. Kemudian ketikkan from KHS. Kemudian ketikkan group by NIM. Kemudian ketikkan order by NIM DES. Ya. Dapat kita lihat. Nah, selanjutnya kita tampilkan rata-rata nilai untuk ID kelas. ID kelas 1 dengan cara ketik select ID kelas AFG dalam kurung nilai. Kemudian ketikkan from KHS. Kemudian ketikkan where ID class, where ID class sama dengan K1. Dapat kita lihat. Kemudian kita akan tampilkan jumlah kelas yang diajarkan oleh dosen. Dosen Hendy Tresnawati dengan cara ketikkan select count dalam kurung K ID kelas AS jumlah kelas. AS jumlah kelas. Jumlah kelas. Kemudian ketikkan from dosen
D, kelas K. Kemudian ketikkan where D titik nip sama dengan K titik nip. Kemudian ketikkan N atau AND D titik nama dosen sama dengan Sandi Tresnawati. Kemudian kita tampilkan mata kuliah dan rata-rata nilai berdasarkan slab mata kuliahnya. Dengan cara ketikkan select T titik nama mata kuliah A Fage dalam kurung K titik nilai AS rata-rata nilai. Kemudian ketikkan from mata kuliah T, KHS K, kelas L. Kemudian ketikkan where K titik ID kelas sama dengan L titik ID kelas. Kemudian ketikkan AND atau AN L titik kode matkul sama dengan T titik kode matkul. Kemudian ketikkan grup by T titik mata kuliah. Kemudian kita tampilkan semua data dari tabel dosen dan tabel kelas dengan menggunakan left join dengan cara ketik select D titik nip D titik nama dosen koma L titik ID kelas koma L titik kode matkul.
Kemudian ketikkan from dosen d left join kelas L. Kemudian ketikkan on d titik nip sama dengan L titik nip. Kemudian kita buat view web peserta mata kuliah untuk menampilkan mata kuliah, jumlah mahasiswa, dan rata nilai pada masing-masing mata kuliah. Dengan ketik create view v peserta mata kuliah. Peserta mata kuliah AS. Enter, kemudian ketikkan select T titik mata kuliah, koma, dalam kurung M titik nim. AS jumlah mahasiswa. Kemudian ketikkan AVG dalam kurung K nilai AS rata-rata nilai. Kemudian ketikkan from mata kuliah T, kode matkul T, KHS K, mahasiswa M kelas L. Kemudian ketikkan where M titik nim sama dengan K titik nim. Kemudian ketikkan AND atau N K titik ID kelas sama dengan L titik ID kelas
Kemudian kita ketikkan AND atau N. AND atau N. L titik kode matkul sama dengan T titik kode matkul. Kemudian ketikkan grup by T titik mata kuliah. Sebentar, di sini ada sedikit kesalahan. Di sini ada sedikit kesalahan. Mohon maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Sebentar, saya masih mencek di mana kesalahan saya.
Di sini coba kita ketik select titik mata kuliah, count dalam kurung m titik nim as jumlah mahasiswa. Kemudian kita ketikkan AFG dalam kurung K titik nilai AS rata-rata nilai. Kemudian kita ketikkan from mata kuliah T, KHS K, mahasiswa M, kelas L. Kemudian kita ketikkan where M titik nim sama dengan K titik nim. Kemudian kita ketikkan AND K titik ID kelas sama dengan L titik ID kelas. Kemudian kita ketikkan AND L titik kode matkul sama dengan T titik kode matkul. Kemudian kita ketikkan grup by titik T titik mata kuliah. Sebentar, di sini kayaknya ada sedikit kesalahan. Ya, setelah itu kita lanjut. Alhamdulillah, ini yang errornya kita udah melihatnya di mana yang salah. Kemudian kita lanjut ke tampilkan semua peserta mata kuliah dari V peserta mata kuliah yang hanya mata kuliah basis data dan algoritma dan pemrograman. Kita ketik from V peserta mata kuliah. Mata kuliah. Ya, di sini dapat kita lihat. Selanjutnya, tampilkan peserta mata kuliah dari V peserta mata kuliah yang hanya mata kuliah basis data dan algoritma dan pemrograman dengan cara ketik select from V
Peserta mata kuliah. Peserta mata kuliah. Kemudian ketikkan where mata kuliah in basis data dalam kurung basis data algoritma dan pemrograman. Ya, ini kita dapat lihat semuanya. Ini sudah selesai. Kita membuat database. Common From dengan bantuan XMPP. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam setiap penulisan, soalnya saya juga masih dalam tahap belajar. Harap maklum. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.